"Engkau benar, wahai Abu Nawas," kata Khalifah. "Tidak semua yang penuh harus tampak penuh oleh mata. Ada hal-hal yang hanya dapat dipahami oleh akal dan kebijaksanaan." Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, ketika matahari pagi menyinari kubah-kubah emas istana dan angin sejuk berhembus lembut dari sungai Tigris, Khalifah Harun al-Rashid mengadakan sebuah sayembara yang belum pernah disaksikan rakyatnya sebelumnya. Sayembara itu diumumkan secara resmi di aula utama istana, tempat para pejabat, ulama, saudagar, dan cendekiawan biasa berkumpul. Di tengah-tengah aula istana, para pengawal meletakkan sebuah labu yang luar biasa besar. Kulitnya tebal, warnanya kekuningan, dan ukurannya hampir setinggi dada orang dewasa. Labu itu tampak kokoh dan kosong, seakan menantang siapapun yang memandangnya. Khalifah Harun al-Rashid berdiri di singgasananya dengan wajah penuh wibawa, lalu berkata dengan suara lantang namun tenang, "Wahai hadirin sekalian, barang siapa mampu mengisi labu ini hingga penuh dengan apapun yang ia kehendaki, maka ia akan memperoleh hadiah dari istana. Namun ingat, labu ini harus terisi penuh." Para hadirin saling berpandangan. Ada yang mengernyitkan dahi, ada pula yang mulai berbisik-bisik. Ukuran labu itu begitu besar, sehingga tampak mustahil untuk diisi dengan benda biasa. Namun karena tergiur oleh hadiah dan ingin memperoleh kehormatan di hadapan khalifah, beberapa orang pun memberanikan diri untuk mencoba. Orang pertama adalah seorang saudagar kaya. Ia memerintahkan pelayannya membawa karung-karung beras pilihan. Dengan penuh percaya diri, ia menuangkan beras ke dalam labu tersebut. Butiran demi butiran jatuh memenuhi bagian bawah labu. Namun ketika karung terakhir dikosongkan, labu itu masih jauh dari penuh. Sang saudagar menunduk malu dan mundur perlahan. Berikutnya, seorang penenun membawa gulungan kain sutra yang indah. Kain itu dilipat dan dimasukkan ke dalam labu dengan hati-hati. Warnanya yang cerah tampak kontras dengan bagian dalam labu yang gelap. Namun, meski kain telah dimasukkan sebanyak mungkin, labu itu tetap menyisakan ruang kosong yang luas. Sang penenun pun terpaksa menyerah. Beberapa orang lain mencoba dengan biji gandum, wol, bahkan rempah-rempah. Namun hasilnya sama saja. Labu besar itu seakan tidak pernah benar-benar terisi. Waktu pun berlalu dan wajah Khalifah Harun al-Rashid mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Ia menghela nafas pelan, seolah mempertimbangkan untuk mengakhiri sayembara tersebut. Pada saat itulah, terdengar langkah kaki ringan mendekat dari arah pintu aula. Abu Nawas muncul dengan wajah cerah dan senyum yang tenang. Pakaiannya sederhana, namun rapi. Tangannya hanya membawa selenggar kertas kecil yang tampak tak berarti dibandingkan besarnya labu di tengah aula. Para hadirin menatapnya dengan heran. Beberapa bahkan menahan senyum sinis, merasa yakin bahwa Abu Nawas kali ini telah melangkah terlalu jauh. Bagaimana mungkin selembar kertas kecil dapat mengisi labu sebesar itu? Namun Abu Nawas tidak tergesa-gesa. Ia memberi salam dengan sopan kepada khalifah, lalu mendekati labu tersebut. Dengan gerakan yang perlahan dan penuh perhatian, ia melipat kertas kecil itu. Lipatan demi lipatan dibuat dengan rapi, hingga akhirnya kertas itu membentuk seekor burung kecil yang tampak anggun. Dengan sikap tenang, Abu Nawas meletakkan burung kertas itu ke dalam labu. Setelah itu, ia melangkah kembali selangkah, lalu berkata dengan suara lembut namun jelas, "Wahai Amirul Mukminin, labu ini telah terisi penuh." Aula istana seketika dipenuhi suara gumaman. Beberapa orang mengangkat suara protes, mengatakan bahwa labu itu jelas masih kosong dan hanya berisi satu lipatan kertas kecil. Ada yang menyebut Abu Nawas mempermainkan sayembara, ada pula yang menganggapnya berani bertindak lancang di hadapan khalifah. Namun Abu Nawas tetap berdiri dengan tenang. Ia tidak membantah dengan emosi, tidak pula meninggikan suara. Dengan sikap hormat, ia menoleh ke arah khalifah dan berkata, "Wahai khalifah yang bijaksana, izinkan hamba menjelaskan." Semua mata tertuju padanya. "Labu ini," lanjut Abu Nawas, "kini telah terisi sepenuhnya. Ia terisi oleh burung kertas yang ada di dalamnya. Ia juga terisi oleh udara yang memenuhi setiap ruang kosong. Udara yang tidak terlihat namun nyata keberadaannya. Dan lebih dari itu, labu ini terisi oleh rasa heran, keagungan dan pemikiran semua orang yang menyaksikannya hari ini." Suasana aula mendadak hening. Para hadirin terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas.
Perlahan, senyum mulai terukir di wajah Khalifah Harun al-Rashid. Tak lama kemudian, ia tertawa dengan suara lepas. Tawa seorang pemimpin yang menghargai kecerdasan dan kebijaksanaan. "Engkau benar, wahai Abu Nawas," kata Khalifah. "Tidak semua yang penuh harus tampak penuh oleh mata. Ada hal-hal yang hanya dapat dipahami oleh akal dan kebijaksanaan." Sebagai penghargaan, Khalifah Harun al-Rashid memerintahkan agar Abu Nawas diberi hadiah yang besar. Namun lebih dari hadiah itu, Abu Nawas kembali memperoleh pengakuan sebagai seorang yang tajam pikirannya dan halus caranya. Demikianlah pada hari itu, di Istana Baghdad, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan sejati bukanlah tentang banyaknya harta atau besarnya benda, melainkan tentang keluasan pandangan dan kebijaksanaan dalam memahami makna kehidupan. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.